Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Baik, selamat siang buat semua rekan-rekan yang udah join di live streaming IG Live dari ID Cabang Buleleng pada siang hari ini. Cerah banget di luar. Jadi sekarang kita akan melaksanakan ini namanya IG Live dari ID Cabang Buleleng. Dan perkenalkan, saya Dr. Igusti Agung Ratih Krisnandari Putri, biasa dipanggil Dr. Igar, merupakan dokter umum di Rumah Sakit Umum KDH Bros Singaraja, dan juga saya dari Krisna Agung Property, akan memimpin acara IG Live pada siang hari ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu MPASI yang tepat, imun baik, cegah COVID. Nah, di mana IG Live pada siang hari ini langsung dipimpin nanti oleh pakarnya, yaitu Dr. Lucky Yoga Satria Natakusuma, spesialis anak. Jadi beliau domisili di Buleleng dan ada praktek itu di Rumah Sakit Wirasatya TNI AD di Singaraja, Apotek Medistra, juga Rumah Sakit Balimed Buleleng. Nah, karena udah lumayan banyak yang ikut ya, langsung kita sambut Dr. Lucky, spesialis anak. Sebentar. Oke. Ups. Oke. Jadi materinya itu MPASI ya, makanan pendukung ASI. Ini saya lagi invite Dr. Lucky, spesialis anak. Oh, request. Sebentar dok, lagi waiting dok. Oh, kepencet reject. Oke, tunggu deh. Lagi ya dok ya, sebentar. Oke. Selamat siang, Halo. dokter. Halo. Selamat siang. Dengar suara saya? Siap dengar. Selamat dengerin. Ini dokter. Oke. Ya, Silakan selamat. dokter, boleh dimulai. Selamat siang teman-teman baik dari Buleleng ataupun dari luar Buleleng. Perkenalkan, saya Dr. Lucky Yoga Satria Natakusuma, spesialis anak. Hari ini ya, Dr. Igar ya, kita rencananya mau bicara santai mengenai Nah, kita ngomongin santai tentang MPASI. Siap. MPASI. Kalau langsung diomongin aja tuh gimana nih? Nggak nunggu, nggak pakai Q&A ya? Boleh Ya, dok, sorry. nanti sambil jalan aja dokter mungkin ya. Nanti teman-teman yang mau tanya biar langsung tulis di bagian komen di bawah, dokter sambil memaparkan aja gitu gimana. Nah, boleh. Jadi intinya kita ngomongin adalah masa MPASI. MPASI itu, ini ada anak saya ikutan nonton nggak? Halo Yogi. Ya. Kalau work from home begini nih. Jadi kalau kita sedang ngomongin MPASI, berarti kan itu adalah makanan pendamping ASI. Ya, namanya adalah makanan pendamping ASI, bukan pengganti. Jadi kalau ngomongin intinya pendamping, berarti kita selaras dengan ASI. Kita tahu bahwa pemberian ASI itu kan memang diberikan selama 6 bulan eksklusif. Ya, yang menambah ASI. Lalu setelah 6 bulan selesai, maka mulai diberikan namanya makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, MPASI ini sebenarnya juga, saya belum ada slide-nya, cuma nggak usah dikeluarin kata ya kalau dia IG Live berdua begini. Jadi MPASI itu ada syarat-syaratnya, ada 4 syaratnya. Yang pertama diberikan dengan tepat waktu. Artinya MPASI itu diberikan ketika ASI saja sudah tidak mencukupi untuk intake dari anak bayi. Gitu ya. Jadi pertama adalah tepat waktu. Kapan itu diberikan? Nah, menurut penelitian memang anak-anak bayi itu ketika 6 bulan itu ASI saja sudah nggak cukup.
untuk pemberian pencukupan kalorinya. Ketika 6 bulan, itu ASI itu hanya bisa mencukupi 70%. 70% dari kebutuhan kalori seluruhnya anak-anak. Makanya itulah masuk 30% itu adalah masuk si MPASI-nya. Jadi memang tepat waktunya adalah 6 bulan. Tuh, itu 6 bulan kalau misalnya nggak ada masalah lain ya. Tapi kalau misalnya ada masalah lain kayak anaknya makannya berbadannya nggak naik, ya itu kan tergantung dari dokter anaknya. Dokter anaknya bilang, oke, ini perlu MPASI dini, berarti bisa lebih cepat dari itu. Ya, terus itu pertama adalah tepat waktu. Lalu yang kedua adalah adekuat. Ya, jadi MPASI pun juga harus adekuat, artinya mencukupi dari kebutuhan kalorinya. MPASI itu tadi dibilang bahwa dia pendamping, artinya dia harus selaras dengan ASI. Jadi isinya pun kurang lebih sama. Ya, jadi ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Karena ASI pun isinya begitu. Protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, makro dan mikronutrien. Sebentar ya. Ya, jadi harus cocok ada makanan proteinnya, ada karbohidrat, ada lemaknya. Ya, jadi pemberian MPASI yang adekuat berarti juga isinya harus mencukupi itu. Jadi ketika itu adekuat berarti pemberian yang pertama MPASI adalah langsung lengkap, yang dimana isinya sudah ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau dulu kan dibicarakan pertama kali MPASI itu menu tunggal ya. 14 hari menu tunggal, anaknya dikasih pisang terus 14 hari. Ya, atau nggak dikasih bubur nasi doang gitu. Nah, itu yang membuat anak-anaknya itu kekurangan kalori, akibatnya anaknya bisa kekurangan makro dan mikronutrien, akhirnya jadi gizinya kurang. Nah, itu yang pertama adalah adekuat. Yang kedua. Lalu yang ketiga adalah aman. Ya. Jadi MPASI-nya pun itu harus aman. Artinya ketika kita kasih makanan, itu nggak membuat anaknya jadi sakit. Yang paling utama adalah kebersihan. Jadi pemberian MPASI itu harus bersih. Jadi dilakukanlah namanya protokol kebersihan. Jadi sebelum diberikan makan harus cuci tangan, terus harus alat makanannya juga harus dibersihkan, direbus jika bila perlu. Lalu tempat untuk pembuatan makanannya juga harus dipisah antara yang buat mencincang daging mentah sama mencincang yang sudah matang itu dipisah. Jangan sampai yang nggak matang itu bercampur dengan yang sudah matang, malah kumannya malah masuk. Lalu pemberian kayak telur itu harus benar-benar matang, nggak boleh setengah matang, sepertiga matang, seperti nggak boleh. Jadi kalau buat telur tuh harus matang. Terus itu yang aman, yang ketiga. Lalu yang keempat adalah pemberiannya diberikan secara dengan yang benar. Maksudnya diberikan dengan benar adalah kita menggunakan responsive feeding. Jadi anaknya duduk, posisinya duduk di pangku, baik mau duduk pakai high chair boleh, mau duduk pakai bolster boleh, di pangku boleh. Ya harus begitu. Terus nggak boleh jalan-jalan, jangan diajak main dan lain-lain. Nah, anaknya duduk tenang, baru terus diberikan secara responsive feeding, artinya anak sama ibunya depan-depanan lalu dikasih suap sambil dengan yang menyenangkan tanpa ada pemaksaan, sambil kita lihat respon untuk kenyang dan laparnya gitu. Jadi harus tepat waktu, aman, adekuat, dan diberikan secara benar. Kurang lebih begitu. Siap. Gimana dok, langsung lanjut lagi atau ini udah mulai bertanya sih dok? Bebas dok. Terserah. Terus itu kan lanjut aja lanjut aja dulu. Banyak nih, siap. banyak kan nanyanya agak-agak advance nih ibu-ibu biasanya yang nonton. Iya benar dokter. Kalau itu yang berikutnya tadi, itu kan yang dasarnya syarat MPASI. Lalu yang kedua adalah pemberian makannya pun itu jangan main asal makan aja. Tetap ada yang namanya feeding practice atau praktek pemberian makan yang benar. Tujuannya kita memberikan feeding practice ini adalah supaya anaknya itu mengerti bahwa dia itu sedang makan, bukan sedang main, ya. Terus juga tidak terjadi
kalau kita feeding practice-nya benar, ke depannya seharusnya anaknya jadi nggak ada feeding difficulties atau kesulitan makan atau yang heboh, bukan heboh, yang bahasa ibu-ibunya GTM, gerakan tutup mulut. Ya, jadi penggunaan feeding practice ini bisa mencegah untuk terjadinya GTM, atau ketika anaknya GTM, kita lakukan feeding practice harusnya menghilang untuk GTM-nya. Caranya gimana? Ada tiga. Ya. Yang pertama adalah jadwal. Ya, pemberian jadwal MPASI itu yang paling agak-agak sering salah. Ya, jadi kan kebiasaan nih sebelum 6 bulan itu bayi kan minum ASI sesukanya ASI. Tapi ketika sudah mulai MPASI, itu pemberian ASI juga harus sudah mulai diatur. Bukan dihilangkan, tapi diatur. Pemberian jadwal ini seharusnya anak itu ketika dia 6 bulan, mulai makannya itu bisa mulai 2 kali sehari. 2 kali sehari, 1 kali selingan. Lalu ntar beranjak sampai dia 3 kali sehari, terus 2 kali selingan. Pemberian ini gunanya untuk supaya anak-anak itu mulai ngerti kalau ini sedang makan, ya 3 kali sehari, dan di antara jadwal makannya itu nggak boleh dikasih selingan, ya jangan sampai 3 kali makan tapi di antaranya dikasih selingan dikit-dikit, dikasih cemilan, dikasih kue, dikasih buah, pas lagi jamnya makan anaknya nggak lapar, jadinya kalau anaknya nggak lapar dia nggak mau makan. Itu pemberian jadwal. Lalu 30 pemberian juga maksimal 30 menit untuk supaya anak konsentrasi. Kalau untuk lingkungannya tidak boleh ada pemaksaan. Ya nggak boleh anaknya dipaksa sampai dia jadi stres. Lalu tidak boleh ada distraksi. Jadi ketika dia beri makan, nggak boleh ada TV, gadget, dan lain-lain. Itu membuat anak-anak jadi nggak ngerti kalau dia sedang makan. Ya. Terus yang ketiga itu udah ya, jadwal, lingkungan, sama yang terakhir adalah prosedur. Ya, jadi pemberian makannya juga harus menyenangkan, terus dilihat respon kenyang dan laparnya, terus apalagi ya. Intinya sih tidak boleh ada pemaksaan, karena kalau kita anaknya dipaksa itu ntar anaknya jadi stres, malah jadi takut dengan makan. Ya, jadi udah jelas tuh, sama 4 syarat MPASI sama 3 cara feeding practice. Salah satu dasarnya sih pemberian makan, supaya pemberian makan MPASI nggak terlalu menyulitkan. Itu, Dok. Siap. Wah, banyak banget, Dok, ini yang nanya, Dok. Kayaknya temanya luar biasa banget nih, Dok. Maksudnya sangat-sangat iya, sangat-sangat ini praktikal banget soalnya kali ya, Dok ya. Jadi ibu-ibu banyak yang kesulitan dan mungkin banyak yang nggak paham juga sebenarnya ada apa dengan anak saya, kenapa nggak mau makan, kurang enak atau apa gitu ya, Dok, mungkin. Iya ini, Dok. Jadi gimana, Dok? Ini boleh, ada sih udah beberapa tanya. Oh, boleh nanya-nanya. Boleh, Dok ya. Mungkin biar lebih langsung tahu gitu permasalahannya apa gitu, langsung dijawab gitu. Siapa tahu nanti bisa menjawab pertanyaan yang lain gitu ya, Dok ya. Ya. Oke deh, Dok. Pertama, Dok, dari yang paling pertama tuh pembuka nih dari Mbak Fania Putri. Bertanya, Dok, gimana caranya melatih anak biar mau makan homemade lagi? Karena sekali dikasih fortip jadi fortip terus. Dikasih homemade langsung GTM. Gerakan tutup mulut. Luar biasa, bayi ada gerakan tutup mulut ya, Dok ya. Luar biasa. Gimana tuh, Dok? Masalah fortif sama masalah makanan homemade itu sebenarnya kan itu adalah bukan apa yang namanya, itu adalah keputusan dari anak mau makan atau enggak. Jadi kalau kita mau ngomongin dengan cara pemberian makan itu ada 2 sisi. Pertama ibunya itu yang mengatur makannya kapan, terus isi makannya apa, dan lingkungannya bagaimana, di mana dia memberikan makan. Jadi ibu nih yang ngatur, oke saya kasih homemade, lalu misalnya oke saya kasih fortifikasi gitu. Itu ibu yang ngatur karena ibu yang ngerti mau makan apa, bentuknya apa, sama posisi di mana. Tapi si anak lah yang mengatur berapa banyak yang dia mau makan. Ya terserah dia mau makan sedikit, mau makan banyak terserah anak. Kita nggak bisa memaksa. Bagaimana cara supaya anaknya itu maunya makan banyak-banyak, ini yang agak-agak tricky karena tiap anak beda-beda maunya apa. Tapi intinya sih
Intinya sih ada dua. Apa sayangku, anak saya. Mau ikut live juga kayaknya dok. Halo deh. Jangan sayang Devanan. Nah, udah. Jadi anak itu ada dua, dia mau makan kalau satu kalau dia lapar, karena dengan lapar dia ada nafsu makan. Jadi dia perlu nafsu makan. Yang kedua adalah preference dari rasanya. Ya, pertama kita ngomongin lapar. Kalau kita ngomongin lapar berarti dia harus dibuat lapar. Bagaimana cara buat dia lapar? Kembali ke jadwal. Makanya dia harus dibuat jadwal. Makannya harus benar, tidak boleh ada seling, tidak boleh nggak boleh lebih 30 menit, terus benar-benar di antara makan harus dibuat lapar. Dia nggak boleh dikasih makan nih di antara jadwal, biar dia nanti jadwal berikutnya dia lapar. Begitu dia lapar, maka dia akan mau makan. Itulah bedanya anak sama dewasa. Kalau dewasa itu dia mau makan, bukan dia mau makan, kita makan. Kalau karena kita tahu, kalau kita nggak makan sekarang nih, nanti siang kita di kantor lapar, gitu. Atau siang-siang kita jamnya istirahat, ya kita harus makan. Kalau kita nggak ada waktu makan lagi. Beda sama anak-anak, balita itu kan dia masih proses belajar, masih ngerti apa sih itu makan, apa sih itu lapar. Inilah kita yang ngebentuk. Kamu hari ini jam sini makan ya. Kalau kamu nggak makan, kamu lapar. Anaknya nggak mau makan, ya udah dia nggak makan, udah stop. 30 menit nggak boleh dilanjutin lagi 30 menit. Anaknya nutup mulut, ditawarin lagi 10 menit kemudian masih nutup mulut, ya udah jangan dipaksa, selesai sesat. Nanti ya udah kamu nggak mau makan ya, berarti kamu akan makan 2 jam lagi. Biar nanti ketika dia 2 jam lagi jangan dikasih susu. Nanti dia nggak ngerti lapar. Nah 2 jam kemudian baru dia dikasih makan lapar. Nah kembali ke Fortif itu, masalahnya rasanya enak nggak? Karena Fortif itu harusnya sih si produsen itu sudah membuat rasa-rasa yang biasanya anak-anak suka. Nah, ketika mau pakai homemade, rasanya itu harus dibenerin. Yang ngebuat supaya nggak kalah dengan rasa Fortif. Kan tentu homemade sama Fortif ya ada sisi positif, ada sisi negatifnya, mana yang lebih baik. Ibunya harus kreatif ya dok ya. Iya, kan yang paling tahu anaknya mau makan apa ya ibunya. Tiap hari ketemu. Benar. Wah, luar biasa. Tanya satu, jawabnya panjang ya. Iya, banyak dan kayaknya juga banyak sih yang menjawab sih dok jadinya karena bertanyanya hampir mirip-mirip gitu dok. Iya. Oke, jadi tadi udah dijawab ya Mbak Fania Putri untuk gimana caranya melatih biar mau homemade lagi gitu kan. Terus ini lanjut ya dok ya, tanya kedua ya dok. Ya. Ini dari toko Del 03. Wow, toko. Oke, ini kalau belum masuk 6 bulan, apa bisa dikasih buah sejenis pisang? Ini saya sering dengar dong di lapangan. Kadang ada yang suka ya ibu-ibu zaman dulu atau nenek-neneknya gitu kan, pisang dihalus-halusin nggak apa-apa kok, dia bisa bobo tenang habis itu kan gitu ya dok. Stigma-stigma yang kayak gitu tuh gimana dok kira-kira? Kan kenapa kita megang 6 bulan itu dari IDAI megang 6 bulan karena diperkirakan ketika usia 6 bulan itu proses menelannya sudah bagus, enzimnya sudah bagus, terus sudah ususnya juga sudah siap untuk memberikan makanan padat. Yang kita takutkan kalau sebelum usia 6 bulan atau malah lebih muda lagi diberikan makanan yang cukup padat, nanti bisa muncul komplikasi-komplikasi lain. Contohnya yang paling ngeri sih memang bikin intussusepsi, ya atau membuat si ususnya jadi berlipat. Atau jadi obstruksi atau sumbatan di ususnya, itu yang paling mengerikan. Tapi penelitian-penelitian lain juga menunjukkan bahwa pemberian makanan sebelum lebih cepat dari 4 bulan sih sebenarnya itu bisa meningkatkan resiko obesitas, bisa meningkatkan resiko alergi dan lain-lain. Jadi lebih cepat itu juga belum tentu lebih baik. Kecuali misalnya 5 bulan atau ketemu sama dokter anak, dokter bilang ini bisa nih kita kasih MPASI lebih dini. Tapi pasti ada alasannya, apa berat badannya nggak naik, atau dia susu asinya mulai berkurang, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya belum ketemu dokter anak, terus juga berat badannya masih oke, anaknya nggak ada masalah, nanti aja 6 bulan. Sabar-sabarin aja. Oke, jadi intinya adalah tergantung dari anaknya itu juga ya dok ya, kembali lagi ke anaknya gitu dok. Dan secara optimal sebenarnya 6 bulan ya, aja. 6 bulan aja gitu ya dok ya. Siap-siap. Oke gitu ya, Mbak atau Mas, ini toko Del 03. Oke, terus yang ketiga, ini ada Yunita Brilianti. Ini sama sih dok, jadi anaknya Mbak Yunita itu 11 bulan, GTM, terus dikasih Fortif yang bubur
abortif yang bubur mau. Gimana dok? Mungkin mirip kayak jawaban yang pertama tadi ya dok Sama ya. tadi. Oh, Sama yang kalau penting sesuai dengan usianya. Kalau 11 bulan tuh udah mau mulai kasar-kasar, nasi tim atau nggak nasi dewasa juga dong. Ke depan, nah, makanan rumahan juga sudah mulai bisa sih kalau 11 bulan, 12 bulan begitu. Kalau oke. dikasih turunin ya janganlah, jangan dikasih bubur malah susah. Turun lagi jadi konsistensinya ya Oh, dok ya. anaknya jadi nggak belajar untuk memakan. Makan. Maunya cuma Siap. tinggal telan-telan aja, nggak bagus juga. Siap. Sama ini dok lagi dia nanya, nyimpan MPASI homemade di freezer itu bisa bertahan beberapa hari dok? Kalau misalkan mungkin kebanyakan buat apa gimana gitu dok? Oke, kalau untuk pemberian MPASI itu memang bisa 24 jam untuk makanan-makanan yang sudah diolah. Jadi kalau misalnya bikin MPASI-nya pagi, itu bisa pagi nih, misalnya ibunya kerja, pagi-pagi dibikin makanan. Nah, tapi begitu bikin makanan langsung dipisah. Ini buat siang, nih buat sore. Yang pagi dikasih langsung dalam waktu 2-3 jam. Tapi kalau yang disimpan itu langsung taruh aja di lemari es. Nggak usah di freezer, di lemari es saja. Lalu ntar siang-siang dibuka, dihangetin. Nah, setelah dihangetin misalnya ada yang sisa, jangan disimpan lagi dalam lemari es, langsung buang, nggak bisa disimpan lagi. Jadi cuma sekali habis buat fresh Iya, gitu dok, simpan sekali, diangetin, terus udah gitu dok ya, buat yang baru udah. lagi gitu ya dok. Ya ini jadi Nggak ibu-ibu usah harus rajin. sayang daripada malah diare. Iya benar-benar. Jadi ibu-ibu sekarang harus rajin masak, rajin ke dapur gitu ya. Gitu ya dok ya. Oke dok. Wah luar biasa banget atensi dari teman-teman ini yang ikut IG Live pada siang hari ini dok. Banyak banget pertanyaannya. Oke terus dok yang keempat nih dok dari maaf ya kalau salah nyebut mbak, Kuaulahena. Oke. Dok, kapan anak diajarkan buat makan sendiri? Oh ya, tadi ya dok ya, 6 bulan itu ya dok ya. Oh, sebenarnya kita karena proses makan itu adalah proses belajar sebenarnya. Jadi anaknya pun kita juga sebenarnya sudah mulai dorong anak untuk makan sendiri itu dengan cara menyediakan makanan-makanan depannya. Itu loh, anak mulai merasakan kan dia lagi explore nih. Biasanya kan 8 bulan lah itu baru kita kasih finger food. Ya, jadi finger food yang kentang lembek atau finger food buah-buah yang lembek itu taruh di mejanya aja biar dia main memegang-megang, dibejek-bejek dia bisa rasanya. Rasain kalau makanan dibejek tuh kayak apa sih? Dimasukin mulut kayak apa sih? Kalau dibuang tuh bunyinya kayak apa sih? Itu proses belajar kalau apa. Tapi tetap target kita pemberian makan tetap di piring kita. Jadi ada dua. Satu buat dibejek-bejek sama dia buat belajar makan sendiri, satu dipakai di piring kita supaya kita ngasih makan. Iya dok, kayak kalau membahas yang tadi dok tersebut itu seperti yang saya pernah baca dari influencer kan itu dok ya, banyak saya lihat itu BLW gitu ya dok ya, baby led weaning gitu ya. Jadi dia biarkan dia mencoba sendiri, makan sendiri segala macam, itu apa efektif ya dok? Sama seperti yang tadi atau bagaimana sih sebenarnya? Beda, itu yang saya bicarakan itu adalah modified-nya. Kalau BLW itu benar-benar kita kasih makan finger food, biarkan dia saya makan, kita nggak ngapa-ngapain. Ya, tapi nggak ada itu banget ya, nggak ada piring yang kita targetkan gitu. Padahal belum tentu apa yang dia makan itu mencukupi. Ya, jadi penelitian menemukan penelitian yang anak-anak yang di BLW sama yang non BLW atau BLW modified itu angka terjadi defisiensi gizi, defisiensi zat besi, anak berat stagnan itu meningkat dibandingkan anak yang non BLW. Jadi memang ada rekomendasikan untuk yang BLW. Karena benar-benar anak dibiarkan makan sendiri, kayaknya belum siap untuk 8 bulan sih. Siap, jadi tetap aja ada faktor ibu dan anak gitu ya dok ya tadi. Jadi ibu emang harus tetap mengarahkan gitu ya dok ya? Iya. Benar. Siap. Nah itu jadi nanti mungkin yang lagi dengerin bisa tahu juga kan, biar nggak kekinian banget gitu, tapi tetap harus tahu tujuannya apa gitu kan dok ya. Kadang kan ikut-ikutan gitu ya, nggak tahu benar apa enggak gitu. Oke, terus, nah ini dok, mungkin beberapa ibu ada yang seperti ini, masalahnya dari Asman. Bagaimana pendapat dokter dengan sebagian kalangan ibu-ibu yang berdalih menghentikan ASI dengan alasan kualitas ASI-nya nggak bagus, mungkin nggak pede gitu dok. Apakah ada ASI yang kurang bagus itu gimana dok? Mungkin ada, kenapa ya mungkin dia berpikir begitu? Nggak tahu, saya juga bilang itu biasanya itu karena mispersepsi sih. Jadi nggak ngerti bahwa ASI itu mau bagaimanapun adalah yang paling baik. ASI itu dibuat sesuai dengan kebutuhan anaknya. Jadi dia benar-benar bukan handmade ya, apa namanya ya? Pokoknya benar
anaknya segitu, ya berarti di ASI-nya itu. ASI ibunya yang paling cocok. Ya, ASI donor mungkin di bawah itu. Jadi kalau kita ngomongin tentang pemberian makan pada bayi, itu ASI lah paling atas. Bahwa itu bukan sufor, ASI belum. ya. Bukan sufor. ASI perah, ASI donor, baru sufor. Sufor itu paling bawah. Jadi jangan ASI atau sebelum support, jangan. Ya, yakinkan dulu ASI itu adalah yang terbaik. Semua kebutuhan anak di bawah 6 bulan secukupnya oleh ASI. Ya, ASI itu memberikan imunitas, ASI itu memberikan berat badannya yang lebih bagus, anaknya jadi berjalan alergi, tidak ada obesitas, infeksi lebih jarang, itu baik sekali. Nah, kalau dia bilang alasannya kualitas ASI tidak bagus, mungkin karena ASI-nya itu berubah-berubah. Ada yang jadi encer, ada yang putihnya gelap, ada yang kental gitu-gitu. Itu nggak masalah. Ya, sekali lagi dibilang ASI itu adalah benar-benar handmade, benar-benar dibuat itu sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kalau berat badannya oke, itu nggak ada masalah. Sudah ASI aja. Justru support itu berlomba-lomba untuk mengikuti kebaikan ASI. Dan sampai sekarang belum ada satupun support yang mampu menyamai. Nggak ada. Ya. Jadi tetap harus ASI nomor 1 gitu ya, Dok. Jadi harus ASI. Kalau misalnya berat badan, tapi kan tetap kita harus monitor berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lain itu kan harus dimonitor tiap bulan. Itulah perannya para dokter, baik dokter di puskesmas, FKTP, ataupun dokter anak untuk memonitor ini kira-kira ada masalah nggak sih? Kalau ibu, aduh ASI saya jelek begini, tapi berat badannya naik sesuai dengan grafik, anaknya perkembangan juga oke, 6 bulan sudah bisa duduk, artinya ASI-nya oke-oke aja, ibunya aja mispersepsi atau ada bisikan-bisikan yang memberikan udahlah pakai support aja, ASI-nya jelek tuh. Nah, itu yang perlu diluruskan. Siap. Jadi ibu-ibu dari sebelum menjadi ibu, mungkin lagi mulai merencanakan harus dari awal baca-baca gitu, Dok ya. Jadi tahu apa yang baik buat anaknya gitu, Dok ya. Siap. Ini Dok, saya dapat lihat kayak padahal waktu di Instagram dokter itu nanti jangan bahas tentang gigi, tapi ini ada yang nanya, Dok, gimana dong? Ini ada yang nanya kalau ini kayak follower saya. Iya, Dok nih. Jadi Mbak Zida cabi banget mbaknya. Jadi anak saya GTM gara-gara tumbuh gigi. Biasanya makan nasi tim, tapi sekarang maunya makan bubur. Boleh nggak kalau turun tekstur gitu? Takutnya keterusan gitu, Dok. Mungkin karena sakit ya, Dok. Jadi dia nggak mau makan yang keras. Gimana, Dok? Justru ya, kalau pada tumbuh gigi, sebenarnya ntar diomongin nih. Jadi besok saya ada webinar. Oh iya, saya bertanya. Jadi saya itu emang bukan tiap minggu ya, minimal sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu saya ada webinar. Coba dicari di klinik kecil. Saya tuh memberikan berbagai ilmu pendidik, kesehatan anak lah. Ya, ada kayak kelas-kelas eksklusif yang ngebahas beberapa topik-topik yang menarik. Kayak bulan lalu saya GTM. Nah, nanti lusa nih hari Minggu tuh ngomongin tentang kesehatan gigi anak. Kayak tumbuh giginya kapan, efek tumbuh gigi, gosok gigi kapan, kalau bolong diapain, kapan sih sudah tergigi anak, ntar dibahas. Tapi ini kalau kita ngomongin tumbuh gigi sedikit kita ngomongin. Tumbuh gigi itu biasanya justru gusinya itu atau giginya itu gatel anak-anak. Ya, dia gatel. Jadi malah mereka seringnya membutuhkan benda-benda yang agak keras, iter. Itu karena gusinya tuh gatel. Jadi kalau diturunin ya malah nggak cocok sih menurut saya. Jadi kadang-kadang nih si tunggi ini suka kami hitamin, anak saya jadi nggak mau makan gara-gara tunggi, terus jadi lama. Atau anak saya demam gara-gara tunggi. Belum tentu anak yang tumbuh gigi itu GTM-nya kelamaan, nggak juga. Tinggal dibenerin aja. Saya dikasih heater yang dingin, coba kasih buah-buahan yang dingin, itu memberikan nyaman juga untuk gigi, jadi lebih enak. Jangan turunin ntar kelamaan, jadi anaknya jadi malas sebenarnya. Karena cuma dikasih makan, telan. Jadi nggak belajar gitu ya, Dok ya? Yes, nggak bikin dia belajar. Ya, nah ini dan makanya ibu-ibu harus tahu kadang mungkin karena saking sayangnya gitu, Dok ya. Karena saking sayangnya jadi ya namanya ibu ya mungkin jadi takut segala macam. Nah, terus ini Dok, aduh spesial nih Dok, ada pertanyaan dari Dokter Arya Nugraha. Arya. Swastiastu Dokter. Nah, Nika, kok dokter bisa ganti-ganti background sih, Dok? Bisa dong. Salah nih. Kok gitu?
Oke, oke. Fokus, fokus dok. Jadi dari dokter Fahmi Oke. Nugraha, ini jika balita kurus tapi aktif itu perlu terapi khusus nggak dok? Oh ini mungkin agak beda sedikit sih dari materi, tapi mungkin terkait dengan nutrisi kali dok ya? Oleh kita ngomongin nutrisi. Hmm, Jadi dok. yang kita tuh harus mengetahui kurus atau enggaknya itu bukan subjektif ya. Karena kadang-kadang ibu-ibu tuh demennya, ini bapak-bapak nih, karena dokter Ade kan laki-laki. Ibu-ibu itu sukanya itu membanding-bandingkan. Kayak anak saya kok kayak kurus ya, sebelah tetangga saya kayak gendut banget anaknya. Misalnya 3 bulan udah 10 kilo gitu, anak saya kok cuma 7 kilo gitu. Masa insecure. Padahal anaknya aktif. Padahal yang namanya kurus itu harus dilihat lagi dulu dengan grafiknya, grafik berat badannya. Berat badannya sesuai nggak dengan kenaikannya atau posisinya benar atau enggak. Sorry, grafiknya itu berat badannya masuk berat badan bagus atau enggak. Di antara positif 2 sama minus 2. Di bawah minus 2, kalau udah baca grafiknya ya, itu baru berat badannya kurang. Itu harus dicari. Nggak ada hubungannya dia itu aktif atau enggak, tapi kita lihat objektifnya, berat badannya cukup atau enggak. Masalah dia aktif atau enggak, misalnya anaknya, apa gara-gara anaknya super aktif lalu dia jadi kurus, enggak juga. Tetap patokannya adalah berat badan, tinggi badan, melingkar kepala sesuai dengan grafik dari WHO atau KMS. Jadi itulah gunanya tiap bulan itu ketemu dengan dokter umum, dokter anak, boleh. Jadi tetap patokannya adalah berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, KMS ya dok ya? Ya, Top itu. perkembangannya Jadi juga. kalau aktif ya biarkan aktif, tapi diikutin dari garisnya itu di KMS gitu dok ya? Siap-siap. Wah, pencerahan banget nih. Baik-baik. Terus, gini, ada lagi yang nanya dok dari Asman. Menarik mendengar anak harus tahu kalau dia sedang makan bukan sedang main. Bagaimana Ya, cara mengetahui hal tersebut dok? Mungkin maksudnya orang tua gitu ya siasatin itu biar dia itu paham. Ini kamu makan loh bukan main gitu. Gimana dok itu? kan kenapa saya ngomong begitu adalah satu, anak itu proses makan itu adalah proses belajar. Ya kalau dia nggak tahu kalau dia sedang makan, dia tahunya main. Kayak contohnya kalau dia kasih makan lalu dikasih gadget, matanya ke gadget aja, mulutnya masukin mulut, terus dia karena dia ngeliatnya gadget, akhirnya cuma dia mood. Itu yang bakal sering terjadi kalau anak-anaknya ada distraksi. Nah, bagaimana cara dia supaya belajar? Ya anaknya itu depan-depanan sama ibunya, makanannya benar-benar ayo makan gitu, benar-benar makan. Jadi dia ngerti, oh ini proses makan. Terus kalau dia saya nggak makan, kalau dia nggak mau makan nih, tutup mulut atau dia nangis-nangis cranky, ya udah proses makan di stop. Proses makan di stop, anaknya ya udah selesai. Teman dikasih makan 2 jam lagi. Kalau dia mulai dulu, dia pasti akan masa lapar. Oh jadi kalau saya nggak makan, saya akan lapar. Itu adalah salah satu proses pembelajaran. Tapi kalau dia nggak dikasih makan, terus biasanya neneknya kalau ada di rumah, aduh kok siang nggak makan udah nih, dikasih dikit-dikit, dikasih roti sedikit, dikasih kue sedikit, anaknya nggak lapar. Nanti jam makan berikutnya, karena dia nggak lapar, jadi dikasih dikit-dikit sama siapapun yang ngasih, akhirnya dia mau makan lagi, nggak belajar lagi dengan proses makan. Gitu. Oke, jadi ya tetap kita yang ibu yang ngambil role-nya ya dok ya. Kadang kan ibu Ya. mungkin ngasih makan, memberikan makan anak sambil pegang gadget, sambil WA-WA-an kan, selfie Janganlah. gitu dok. Anaknya makan, ayo lucu gitu kan, di videoin gitu kan. Mungkin ya harus fokus gitu Ya, dok mungkin ya. itu sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi kembali yang namanya responsive feeding itu juga benar-benar ada main-main tuh boleh, tapi kita pasti ada mainan yang 2 arah. Kalau kita gadget kan cuma ngeliat doang, manteng aja. Nggak, anaknya nggak ngomong pun gadgetnya keluar terus nih, bahasa-bahasa YouTube, lagu-lagu dan warna-warna. Tapi kalau sama ibu, ayo makan dulu, itu kan beda, ada responnya. Oke, jadi boleh main mungkin sama ibunya gitu ya. Jadi ada Ya, interaksi, dan jadi mainnya ada juga nggak lucu-lucuan berlebihan. gitu ya. Iya. Jangan main sambil main bola, kan susah juga. Oh iya dok, ya, capek juga dok berkeringat nanti. Iya siap. Oke siap dok, luar biasa. Iya benar juga. Jadi ibu-ibu sekarang ini harus lebih ya itu kreatif lagi zaman sekarang, ibu-ibu milenial kan, untuk anak-anaknya biar lebih baik lagi. Siap ini dok, ada yang tanya. Nah ini terkait dengan nutrisi dari MPASI-nya sih dok. Jadi dari Mardani kakak. Ini anak saya usia 16 bulan nggak makan nasi,
kasih karbo yang lain juga nggak mau, kentang aja juga jarang mau, tapi dia sukanya oatmeal. Boleh nggak dok dikasih oatmeal tiap hari, pakai Quaker Oat yang bir dan menu bintang 4 gitu? Oke, kita kalau kita ngomongin menu lengkap kan isinya ada karbohidrat, ada protein, dan lemak. Karbohidrat itu banyak. Karena Indonesia, ya berarti kan 80% mungkin nasi ya, pikiran Nasi. karbo itu adalah nasi. Padahal banyak yang lain. Kayak misalnya jagung, lalu kentang, lalu kedelai jangan deh. Singkong. Itu juga bisa juga diberikan pada anak sebagai karbohidrat. Tapi kalau saya bersin ngomongin oatmeal itu kan terdiri dari biji-bijian ya. Oh ya. Iya, Itu kan sebenarnya biasanya kan dewasa yang makan ya. Gunanya apa oatmeal? Oatmeal itu kalorinya rendah. Terus dia yang kedua itu dia dicernanya lama. Cernanya lama artinya anak kalau dewasa kan kita supaya kita berat badannya naik, kita makan oatmeal aja nih, kalorinya rendah, terus kenyangnya lama. Ya, ini beda. Pada dewasa itu kalori kita nggak tinggi-tinggi amat sesuai dengan berat badan ya. Itu nggak tinggi-tinggi banget. Karena kita sudah berhenti untuk tumbuh dan kembang. Pada anak itu butuh kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan berat badan pada dewasa ya. Jadi perbandingannya itu kalori dia lebih tinggi. Kenapa? Karena dia masih tumbuh dan kembang. Kalau kita kasih makanan yang kalori yang nggak cukup, kayak kita kasih oatmeal itu dia itu kalorinya rendah, terus dicernanya lama. Jadi apa efeknya kalau dia dicernanya lama? Dikasih makan, kenyangnya lama. Kalau dia kenyangnya lama gimana? Laparnya makin jauh. Akhirnya laparnya makin jarang, anaknya jadi nggak mau makan. Tuh. Ya, jadi kalau saya sih tidak merekomendasikan untuk anak makan makanan yang seperti itu. Nah, untuk yang karbohidratnya sih, ya tadi dia yang dibilang, boleh pakai mie, tapi mie-nya homemade ya. Homemade ya, jangan dikasih mie instan dan lain-lain. Atau nggak nasinya diolah, nasi goreng, dari nasi kuning, nasi apa ya terserah. Kembali yang namanya taste itu kan ibunya yang paling tahu. Dicoba. Terus pemberian makan itu jangan sekali 2 kali 3 kali dikasih terus anaknya nggak mau. Lalu ibunya menyerah. Karena penelitian itu menunjukkan pada anak-anak yang neofobia makanan. Waduh, ini sinyalnya ya. Halo? Oke. Halo, ini sinyal saya ya kayaknya bermasalah. Halo, aduh. Udah ya dok ya? Saya jelas nggak? Ya? Jelas dok. Saya tadi yang kehilangan sinyal kayaknya nih. Oh udah. Nah, itu dok. Jadi ya karbohidratnya pakai yang lain boleh. Tinggal ibunya aja yang kira-kira mengolah makanannya apa yang bisa. Oke, baik. Jadi intinya adalah patokannya sama kalorinya ya dok ya. Mungkin bisa diberikan gitu dok, kayak misalkan anak umur sekian itu kalorinya butuhnya berapa gitu dok, atau gimana sebaiknya? Kalau saya sih emang ada hitung-hitung kalori. Teman yang saya suka yang supaya nggak terlalu ribet, yang ditimbang itu bukan makanan, tapi yang ditimbang adalah bayinya. Jadi kita nggak perlu tuh ngitung, ayam itu harus 200 gram, ini harus 200 gram, itu repot. Ya, tapi kita ngeliat berat badan naiknya sesuai kan dengan berat badan grafiknya gitu. Repot ya kalau tiap makan kita dihitung-hitung berapa gram betul gramnya. Yang penting karbohidrat itu sekitar 60%, 40-60%. Protein itu 20-30%, sisanya lemak 30-40%. Siap. Jadi intinya adalah tetap patokannya dari anak itu sendiri, makanannya itu menyesuaikan, yang penting sesuai dengan memenuhi itu makro mikronutrien yang tadi ya, karbohidrat, protein. Iya. Dan kalau mau pakai buah sayur itu boleh, pada MPASI boleh, cuman nggak usah banyak-banyak. Nah tadi dibilang sayur itu dia itu memenuhi lambung lumayan banyak, tapi kalorinya rendah dan dia diserapnya lama.
Jadi kalau mau pakai sayur dan buah itu paling di selingan. Makai di makanan utama boleh, tapi nggak usah banyak-banyak. Tujuannya pemberian sayur pada MPASI itu adalah untuk perkenalan rasa aja. Jadi nggak usah penuh dengan sayur. Sekali lagi beda dewasa sama anak. Dewasa iya sayur banyakin supaya kenyang, tapi lemaknya dikurangin gitu kan. Kalau anak tuh butuh lemak, butuh protein, butuh karbohidrat, makro dan mikronutrien. Oke, siap-siap. Iya, kadang kan takut nanti anaknya jadi obesitas gitu dok kalau nggak makan sayur. Mungkin ada yang berpikir seperti itu kan. Dia harus makan sayur, Nah, disamakan seperti dewasa gitu dok. Beberapa sih saya dapat ya juga beda. gitu. Hmm. Siap. Oke dok, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini oke dari Mbak Anis Agustin. Siang dok, apa perlu tes darah karena nggak yakin kecukupan zat besinya dari MPASI? Wow, tes darah dok. Kalau Ini memang kayaknya harusnya gimana? ini nih, Harusnya gimana? ini kayaknya ikut webinar kemarin nih, soalnya webinar saya ngomongin tentang zat besi. Jadi anak-anak Oke. jadi mulai aware dengan zat besi karena makro dan mikronutrien. Tadi kan makro masalah protein, karbohidrat, lemak. Ya. Mikronutrien tuh zat besi, zinc dan lain-lain, vitamin juga ngaruh. Tapi yang kemarin emang kita garis bawahi adalah defisiensi zat besi. Karena 50% dari anak di Indonesia itu mengalami defisiensi zat besi. Jadi harus aware nih ibu-ibu sekarang. Tadi mana pertanyaannya, perlu cek lab atau enggak? Iya, perlu cek lab. Jadi rekomendasinya sih sebenarnya kita ngeliat ke jenis ya, tapi kalau nggak yakin anaknya tercukupi zat besinya, boleh dicek lab 1 tahun. Tapi biasanya memerlukan itu sih pengantar lab dari dokter anaknya, perlu dicek lab atau enggak. Tapi kalau memang rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ketika anak dengan berat cukup itu 4 bulan itu dikasih zat besi sampai usia 2 tahun setiap hari. Rekomendasinya begitu. Siap. Jadi harus rajin-rajin juga kontrol gitu dok untuk Ketemu sama dokter anak bukan pesakit aja loh. Nah itu bener dok. Kadang mikir kalau ke dokter anak ya kalau anaknya demam, batuk, pilek, kan gitu ya batuk dok pilek ya. justru nggak usah kita kalau batuk pilek. Dokter bisa batuk pilek bisa, gitu aja, kecuali bisa, ada masalah yang lain. aja. Ya kan, udah trigger udah. Iya, canda dok. Jadi intinya harus konsul itu perlu juga dok ya. Itu minimal berapa dok konsul itu? Jadi kalau rekomendasinya ketika usia 2 tahun pertama, setiap bulan itu dicek berat badan dan tinggi badan. Ya, 3 bulan setiap 3 bulan dilihat perkembangan anaknya. Kalau misalnya ada masalah, mungkin setiap bulan dicek perkembangan anaknya. Tapi makanya, terutama ketika vaksinasi kan juga tiap bulan kan. Nah, pas lagi vaksinasi, jangan cuma mau datang vaksin pulang. Tetap harus dilihat perkembangan nutrisi dan lain-lain. Jadi kalau ketemu saya pasti bukan cuma datang vaksin pulang, nggak mungkin saya gitu. Ya dokter anak semuanya nggak mungkin kayak gitu. Ya datang pasti akan kita cek. Oh mana bu buku tumbuh kembangnya, berat badannya, oke naiknya bagus nih. Anaknya bisa ngapain? Gitu. Anaknya panjangnya berapa? Itu pasti dicek. Jadi memang perlu pemantauan. Makannya bagus nggak? Kalau makannya bagus, berarti berat badannya naik. Atau nggak ibunya bilang, aduh anak saya makannya susah nih, gini-gini susah banget, makanya berat badannya nggak naik. Tapi secara objektif berat badannya bagus kok. Berarti sebenarnya mispersepsi dari ibunya yang over worry. Karena banyak yang over worry. Iya, apalagi anak pertama ya dok ya? Ya, anak pertama ketahuan kok. Saya kalau ada yang konsul saya, anak ibunya riwil itu takut-takut nih kayak anak pertama. Bagus sih. Iya dok, jadi entar anak kedua ke dokter lagi gitu dok. Maksudnya kita harus konsul lagi, dia udah jadi lebih hebat lagi nanti buat anak keduanya. Ya. Gitu ya dok ya. Oke, ini dok dari Mbak Indah Satria. Saat bangun tidur, apakah boleh langsung dikasih MPASI? Karena menurut saya bayi lapar saat itu. Oh, biasanya bangun langsung ASI, tapi saat 6 bulan apa boleh langsung MPASI? Mungkin dibandingkan waktu dia sebelum 6 bulan sama setelah 6 bulan gitu dok. Jadwalnya gitu pasti, mungkin ya. Yang pasti kalau dia baru bangun, yakinkan udah bangun ya. Jangan setengah bangun dikasih MPASI. Pasti anaknya nggak mau. Nah kalau untuk yang jadwal, kan sebenarnya ada jadwal nih dari IDAI juga ada beberapa ngeluarin jadwal rekomendasi. Itu bukan suatu hal yang harus ya. Mungkin udah pada googling lihat jadwal yang rekomendasi IDAI. Jadwal tersebut hanya patokan, jadi terserah anaknya. Tapi
pada intinya emang dijedain 2 jam untuk anak supaya lapar. Nah kalau dia baru bangun terus dia maunya makan juga langsung ya nggak masalah, makan aja. Apakah harus pakai ASI ya nggak juga. Yang penting anaknya mau makan. Tergantung juga dari usianya. Kalau usianya udah lebih dari setahun, kan ASI kan, atau susu kan cuma 30%. Berarti banyakin makanan. ASI juga pasti nggak. Pasti udah mulai berturun tuh susu-susunya. Mungkin kebanyakan malam aja. Kalau pagi-pagi bangun langsung MPASI nggak masalah. Oke, Yang jadi pasti udah bangun, jangan setengah bangun dikasih MPASI, ntar dia keselak. Belum sadar dikasih makan. Iya. Jadi ibunya harus ya mungkin bangun itu mandiin dulu, berjemur dulu gitu dok ya, baru baru makan. Yang penting anak sadar aja, jangan kayak dikasih makan. Iya dok, siap. Ini wah banyak sekali sih dok pertanyaannya. Ini kalau saya lihat di layar ya dok ya, sampai kecil-kecil tulisannya. Jadi mungkin nanti ada yang kelewat-kelewat nggak bisa saya bacakan. Mohon maaf ya mbak ibu-ibu sekalian. Jadi ini ada beberapa sih yang saya pilih. Nah ini dok ada dari Mbak Naomi. Kenapa resep MPASI menggunakan hati ayam? Apakah lebih baik dari daging ayam? Oke. Ya, pasti dia udah ini nih, udah googling banyak ya, dok. Resep MPASI gitu. Kalau kita ngomongin tentang makro dan mikronutrien, si hati sapi itu termasuk makanan yang paling tinggi untuk pemberian zat besi. Ya, jadi emang bagusnya untuk zat besinya bagusnya dari hati sapi. Jadi ya boleh aja hati sapi. Paling tinggi sih kemarin kan juga ada di webinar saya. Paling tinggi itu hati babi. Itu paling tinggi. Oke. Kan ada beberapa yang bisa makan babi, ada yang enggak. Di bawahnya ya masih ada yang lain. Daging sapi justru di bawahnya hati sapi. Hati sapi, daging sapi, terus itu hati ayam, terus daging. Tapi ya paling tinggi ya itu hati paling tinggi. Oke, jadi ya itu nggak apa-apa ya dok. Jadi makan itu emang ada zat besinya yang bagus itu di hati. Ya. Itu kan ada. Ya pengalaman sendiri saya punya adik juga kadang gitu dok, kayak nggak dikasih makan hati karena nanti malah lemas dibilangnya gitu. Padahal kan takutnya nanti obes atau segala macam. Iya gitu. Siap-siap dok. Ini ada lagi. Kalau dari Mbak Yeyen Nur, anak saya usia 18 bulan, 2 minggu terakhir susah makan dan kalau makan suka dilepeh. Sudah terapin jadwal makan, tapi nggak masih terus melepeh kayak gitu dok. Apakah itu cukup atau perlu vitamin gitu katanya? Oh, ini masalah GTM panjang sih kalau diomongin. Iya dok, kayaknya banyak itu, yang susah ya di GTM. Jadi GTM tuh agak banyak banget yang dibahas. Salah satu problem toddler adalah makannya dia itu belum up and down. Ya, jadi jangan bilang sehari 2 hari anaknya nggak mau makan, terus dia aduh anak saya GTM lalu langsung stres ibunya. Nggak gitu juga. Jadi kita ngelihat dia itu gangguan makan atau enggak adalah dengan cara monitoring. Kalau dia nggak mau makannya 3 hari 4 hari, terus dia makan bagus 1 minggu 2 minggu, sampai nggak mau makan lagi 3 hari 4 hari, dan berat badannya naik sesuai dengan grafik, ya sebenarnya itu bukan masalah. Karena memang pasti up and down. Sehingga kalau dia makannya sedikit, terus berat badannya nggak naik, nah itu ketemu dulu sama DSAD. Masalahnya di mana? Karena pelacakannya banyak. Apakah salah makan, apakah ada penyakit yang lain, ya. Pelacakannya banyak. Kalau ngomongin GTM ya. Oh iya benar dok. Jadi nanti mungkin intinya ibunya harus kreatif deh dan teratur gitu ya dok ya, biar anaknya ya, juga berpola, konsisten gitu. Jadi ibunya harus telaten. Terus ini dok ada lagi nih dari Asman Pasa. Oh dokter, nih dok ini pada pemberian MPASI seringkali ibu-ibu berhenti juga memberikan ASI setelah 6 bulan dan beralih ke susu formula plus MPASI. Nah itu sebenarnya gimana dok? Kan harusnya kan pendamping ASI. Tapi kadang ASINya stop gitu 6 bulan, lanjutnya mau susu formula dok. Ya rekomendasinya adalah ASI diberikan sampai usia 2 tahun. Nah ya rekomendasi. Si Sufor itu jauh di bawahnya ASI perah, lalu ASI donor baru Sufor. Kalau masih ada ASI ya udah ASI aja, kenapa harus jadi Sufor? Itu mahal ASI loh.
Bener. Mungkin kan Semahalnya Sufor nggak ada yang lebih bagus dari ASI. Ya paling mahal lah itu. mahal untuk anaknya dok. Mahal Tapi sekarang karena tidak ada nilainya. iya tidak ada nilainya. Hmm. Siap dok. Ini saya banyak banget, saya pilih-pilih lagi deh. Mana ya ini? Oke, Swastiastu dokter dari Sukedana Putu. Mohon izin, bagaimana pendapat dokter terhadap ketakutan ibu dan bapak yang panik di 3 hari awal ASI ibunya belum keluar secara baik sehingga orang tua buru-buru ngasih susu formula. Ah, ini mungkin ini ibu-ibu baru. Gimana dok? Ya, jadi agak melenceng dikit, teman bagus sih pertanyaannya karena ASI itu adalah yang terbaik bagi bayinya. Terus kita tuh sebenarnya nggak perlu buru-buru banget sih kasih susu formula. Baru lahir pagi atau nggak lahirnya malam terus paginya langsung dikasih supor, ya nggak juga. Bayi ketika baru lahir itu paling segede gini, lambungnya tuh kecil banget ya, jadi mau dikasih susu formula 1 liter juga nggak bakal diminum sama dia, paling 5 mili 10 mili ya. Dan itu harusnya sih sudah ada dari ASI-nya, sudah cukup, karena ASI pertama kali kan colostrum tuh itu memang sedikit, tapi itu sedikit tapi penting karena banyak imunoglobulin di situ, banyak imunnya di situ. Nggak usah banyak-banyak. Dan satu lagi, bayi yang baru lahir itu punya cadangan makanan itu sebanyak 48 selama 48 jam. Jadi nggak usah buru-buru, 48 jam itu masih dalam mode aman karena adanya masih punya cadangan. Yang dilakukan adalah berikan direct breastfeeding secepat mungkin. Jadi ketika lahir langsung ditempelin, boleh pakai yang IMD itu, dan selanjutnya dilanjutkan terus setiap 1 jam 2 jam dengan memperhatikan feeding cues. Feeding cues tuh gerakan-gerakan bayi yang menunjukkan kalau dia mulai lapar. Jangan terlambat ngasihnya. Kalau dulu kan kita ngomongnya ASI on demand, sekarang ASI on cue. On cue itu artinya tanda-tanda anak sudah lapar. Tanda yang paling ringan itu anaknya mulai gerak kanan gerak kiri gitu. Gerak kiri itu udah mulai lapar. Terus yang cue yang kedua yang dia sudah agak sangat lapar, dia mulai masukin tangan ke mulut, gerak-gerak makin turun, makin mulai rewel. Kalau dia sudah terlambat, dia pengen nangis. Nah, kalau nangis itu udah terlambat tuh kita ngasih makannya. Jadi sebisa mungkin semakin cepat diberikan ASI, sesering-sering mungkin ASI akan cepat keluar. Dan tidak boleh stres. Ibunya makin stres, makin nggak mau. Bapaknya ikut stres, takut-takutin. Makin nggak mau. Harusnya bapaknya jadi bapak ASI. Ibunya dipijetin, kan, dikasih makan yang enak. Mau makan apa, Bu? Minum apa? ASI cepat keluar. Luar biasa. Jadi intinya teamwork ya dokter ya. Di mana-mana teamwork. Jadi harus kerjasama antara suami, istri, ayah, ibu untuk anaknya gitu kan. Jadi biar ibunya tuh moodnya enak, anaknya enak juga, bapaknya juga nggak khawatir gitu ya dok ya. Wow, luar biasa banget. IG Live untuk siang hari ini topiknya ternyata banyak banget yang tanya terkait dengan MPASI. Luar biasa atensi dari pemirsa-pemirsa sekalian ini, sahabat-sahabat online. Jadi ini dok, oke deh, karena ini kayak nggak terasa ya dok, udah lebih 30 menit, iya udah mau sejam kita di sini. IG Live. Dan kalau gitu dok, mungkin ada sedikitnya beberapa patah kata kayak mungkin kayak kata-kata kunci yang ingin yang ingin dokter sampaikan untuk kepada pemirsa-pemirsa di sini terkait dengan MPASI. Mungkin 3 atau berapa kesimpulan dokter gitu. Ya. Tadi yang kembali kita ngomongin MPASI itu adalah makanan pendamping ASI, berarti isinya pun harus sesuai dengan ASI. Tadi syaratnya pemberian ASI harus tepat waktu ketika usia 6 bulan, lalu adekuat, isinya ada protein, karbohidrat, dan lemak, serta multivitamin, ada beberapa mikronutrien, lalu dia aman, nggak boleh dikasih yang nggak matang-matang, nggak boleh dikasih madu anak ibu setahun, terus diberikan dengan cara yang benar, dia duduk, nggak sambil jalan-jalan, lalu diberikan tanpa ada distraksi. Terus juga ada feeding practice-nya, jadwalnya harus benar, lingkungannya benar, prosedurnya benar. Terus pemberian makan pada anak itu harusnya adalah proses menyenangkan. Harusnya terjadi bonding yang baik antara ibu sama anak. Kalau ada salah satunya yang stres, entah ibunya bingung, takutan, sampai apa sayang? Ada yang ngintip. Jadi menyenangkan itu harus menyenangkan. Harusnya
tidak membuat salah satu dari itu harus stres. Kalau misalnya anaknya nangis-nangis, setelah ibunya sampai bingung stres, anaknya mau makan, berarti ada yang salah. Ya, dan monitor itu penting. Berat badan itu harus naik. Itu adalah objektif dari kita pemberian makan, pertumbuhan dan perkembangan. Itulah gunanya setiap bulan kontrol. Jangan banding-bandingin anak sama anak tetangga, anaknya Pak RT atau anaknya siapa tuh jangan usah dibandingin. Ibunya stres sendiri ntar. Anak saya, tetangga saya sehari naik 2 kilo. Gitu. Padahal belum tentu naiknya 2 kilo sehari sebulan. Karena ada bayi sebulan naik 2 kilo gitu kan. Ya kita jadi ibunya malah stres, asinya malah sedikit, makannya malah jadi nggak mau, akhirnya malah kemana-mana. Ya, pokoknya namanya pemberian MPASI itu harus menyenangkan, dinikmatin bondingnya. Siap, intinya prosesnya itu dinikmatin ya dok ya, fokus kepada anak. Luar biasa, luar biasa. Kalau bisa nanti ini semua yang lagi menyaksikan tepuk tangan ya di sana gitu. Karena luar biasa banget dan sangat menarik tema hari ini. Gitu dokter. Dan sebelum ini, ya tepuk tangan. Jadi sebelum kita akhiri ini acara IG Live pada siang hari ini, saya dengan teman-teman juga di Buleleng mengucapkan happy birthday dokter buat teman-teman yang lagi online juga dokter. Dokter Lucky lagi ulang tahun loh 24 Juni kemarin. Jadi terima kasih. Sukses terus buat dokter pokoknya. Iya, terima kasih. Halo Ade, selamat ulang tahun ya buat kakaknya. Ya, pokoknya. Aduh, pada bangun semua anak-anak saya. Nah, ini mungkin halo. Ikut telepon ya kita? Iya, numpang tenar. Iya, luar biasa. Ya, baik. Gitu ya, dokter. Terima kasih banget. Ya. Terima kasih sudah join. Terima kasih sudah ikut. Iya, dan pokoknya nanti kalau ada kesempatan lagi, nanti kita akan adakan IG Live lagi ya. Jadi buat teman-teman, nanti mungkin bisa di komen. Nanti postingan ini akan kita simpan di timeline-nya ID Buleleng. Nanti bisa komen, mungkin ada ide-ide mau buat tema-tema apa lagi nih yang kekinian atau yang jadi isu-isu di masyarakat, sehingga bisa kita bahas langsung dengan pakar-pakarnya. Gitu ya? Iya. Oke deh, kalau gitu dokter, terima kasih. Kita matikan ini ya salurannya. Ya, bye-bye. Terima kasih. Iya, makasih.